Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Yuldan Nurfahri dengan NPM 2021-4350-2532. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari salah satu proyek kami, bukan proyek kami, proyek saya, pengembangan aplikasi satu 4350-2532. Di sini saya akan membahas tujuan dan manfaat. Yang pertama, sebagai pedoman dalam menetapkan hukum syariat berdasarkan Al-Quran dan Hadis, sekaligus memberikan istinbat atau penetapan hukum. Lalu, ilmu ini membantu menyesuaikan hukum Islam dengan konteks, zaman, dan tempat, mencegah kesalahan dalam memahami teks syariat melalui kaidah yang sistematis, serta memastikan fleksibilitas hukum tanpa kehilangan esensi dan prinsipnya. Selain itu, usul fikih mendukung ulama dalam menghadapi permasalahan kontemporer dengan fatwa yang relevan, sehingga menumbuhkan kepercayaan umat terhadap keadilan dan keuniversalan hukum Islam. Lalu di sini ada perumusan masalah, ada dua. Yang pertama itu bagaimana memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah pembelajaran sejarah usul fikih. Lalu yang kedua itu fitur apa saja yang dapat mendukung penyajian usul fikih secara interaktif dan relevan dengan kebutuhan pengguna. Di sini ada tujuan penelitian. Di sini ada dua tujuan penelitian. Yang pertama, aplikasi yang mengembangkan aplikasi atau web yang memudahkan akses dan pembelajaran sejarah serta pengembangan usul fikih secara interaktif, menyajikan materi lalu pendekatan yang sistematis pengguna. Dan di sini juga selain itu ada manfaat penelitian. Selain yang tadi sebelumnya sudah disebutkan, di sini ada dua lagi nih. Mempermudah akses pembelajaran usul fikih secara interaktif dan relevan. Lalu meningkatkan interaksi keislaman dengan materi usul fikih yang mudah dipahami. Dan selanjutnya kajian teori usul fikih dan pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan. Usul fikih adalah ilmu yang mengatur cara memahami dan mempraktikkan atau menetapkan hukum-hukum syariat Islam dari Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Prinsip dasar seperti kias, ijma, dan ihtisan menjadi pedoman pengambilan keputusan hukum. Teknologi digital ini mendukung pembelajaran dengan kemungkinan memungkinkan akses materi secara fleksibel melalui aplikasi atau web yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Penggunaan teknologi ini menjadikan pembelajaran usul fikih lebih mudah dipahami dan relevan dengan pengembangan zaman. Dengan demikian, web usul fikih diharapkan mempermudah pemahaman dan pelaksanaan hukum Islam. Lalu di sini terakhir ada kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan usul fikih dan yang mempermudah pembelajaran usul fikih secara interaktif dan relevan dengan pengembangan zaman. Aplikasi ini atau web ini diharapkan dapat meningkatkan literasi keislaman, khususnya di kalangan generasi muda dengan menyajikan materi sistematis, menarik dan mudah dipahami. Dengan demikian, aplikasi ini akan memberikan kontribusi positif dalam memudahkan pemahaman dan penerapan hukum-hukum atau prinsip-prinsip usul fikih di masyarakat. Terima kasih untuk penjelasan PowerPoint tersebut. Sekian. Ya, oke, kita lanjut. Oke, siap.
Kita lanjut ke dalam codingannya yang sudah kita buat untuk bikin sebuah web tersebut. Kita lanjut buka ke Visual Code share screen. Nah, bentar. Oke, kita lanjut ya. Kita scrolling ke atas. Oke, di bagian headernya itu ada titelnya secara usul fikih. Di sini ada styling keseluruhannya sudah diatur sebagaimana mestinya dan ada warna-warnanya juga. Dan untuk selanjutnya itu ada bagian isi kontennya, animasinya terlebih dahulu, ada animasi keyframe, slide tone dan seterusnya, fade in, slide left dan seterusnya. Dan ini untuk masuk ke headernya. Headernya di sini ada usul fikih di bagian headernya, titel bagian atas. Lalu ada indeks HTML, home itu balik ke indeks HTML bagian utama. Lalu di kontak person itu ke bagian kontak person juga yang HTML ini. Dan untuk isi kontennya di indeks HTML seperti ada usul fikih, bahasa Arabnya, serta pengertian usul fikih. Dan di tombol bawahnya itu ada tombol navigasi jadi lebih lanjut untuk lanjut ke page 1 HTML. Oke, ini seperti ini ada warna-warnanya, ada model stylingnya, model konten, model body, dan tambahan scroll lain-lainnya, ada bagian warna headernya, dan seterusnya. Dan di sini ada di bagian header itu ada bagian titel sejarah huruf fikih. Kalau di indeks HTML itu sama kurang lebih sejarah usul fikih. Lalu ada tombol home-nya di bagian bawah tulisan sejarah usul fikih. Ada tombol search barang ini kan materi atau ingin cari materi lebih dalam lagi bisa di sini. Dan untuk isi main kontennya ada part 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Isi judulnya juga seperti ini. Dan ini di bawahnya itu ada ilmu itu lanjut ke page 2 halaman 2 dan seterusnya seperti itu. Ini lanjut di tombol buttonnya aja. Buttonnya itu menelusuri awal pemahaman itu balik ke page 1 dan untuk lanjutkan perjalanan ilmu itu lanjut ke page 3. Tambahannya hanya di situ karena si kontennya juga kurang lebih sama, hanya menambahkan dan mengganti materi yang ada. Dan untuk page 3 ini penutup di bagian header kurang lebih sama secara usap versionnya. Ada isi kontennya juga, ada quotes penutup ilmu ilmu yang benar adalah bla 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 bla. Dan di sini juga ada tombol button navigasinya. Kalau misalkan kembali ke penanda itu balik ke indeks HTML halaman utama, lalu untuk pencet tombol navigasi mulai dari awal itu balik ke page 1. Dan untuk kontak person juga seperti ini isinya, warnanya lebih rame dibanding sebelum-sebelumnya karena di sana Instagram ataupun ini bisa dihubungi jika lagi bertanya. Ini ketika mengklik nama Instagramnya di sana maka akan langsung muncul ke halaman Instagramnya dan emailnya pun sama, untuk WA juga sama. Dan di sini ada jam operasionalnya fleksibel dan ada feedback juga, berikan masukan Anda dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk di bagian feedernya kurang lebih juga sama, ada tombol home dan ya tombol home aja sih, kurang lebih lupa juga.
Nah, ini kita lanjut ke web yang sudah jadi ya. Ini nunggu responnya dulu. Oke, terima kasih. Di sini untuk halaman tampilan awal seperti ini ada home untuk web dan yang lain, ada Instagram, email, WhatsApp dan lain-lain. Di sini ada tombol klik juga, jadi masukkan lewat WhatsApp, ada tombol home-nya. Saya bilang saya sudah jelaskan di sini bisa mencari misalkan tidak tidak nah, di sini ketemu ini ada tugasnya sampai tenang. Sini ada lanjutkan perjalanan lebih dibuat lebih menarik, bukan ke next page atau sejenisnya. Di sini juga sama, udah diurutkan dari nomor 1 sampai 6, dan di halaman selanjutnya itu ada 1 sampai 7 sampai 12. Di sini ada menelusuri awal pemahaman, urgensi dan lain-lain. Dan untuk selanjutnya itu ada di tombol untuk penutupan. Ini ada quotes yang benar-benar mengena jika yang sudah baca semua materi yang sudah diketik, yang sudah dimasukkan di awal. Ini kembali ke beranda, kita bilang dulu dari awal. Seperti itu kurang lebihnya. Tombol home, kontak person, seperti itu mungkin. Harapan harapan saya sih sebenarnya nggak terlalu banyak web yang udah saya buat, bukan hanya sekedar menjadi menuntaskan sebuah kewajiban dari sebuah mata kuliah sistem berbasis pengetahuan, tapi saya harap ini bermanfaat bagi seluruh muslim yang ingin mempelajari lebih lanjut, karena ini merupakan materi yang benar-benar sangat menarik untuk dibaca baik dari awal hingga akhir. Dan insya Allah ke depannya kalau misalkan konsisten, doakan untuk konsisten istiqomah, materi-materinya insya Allah bakalan ditambahin dan disesuaikan dengan kemauan atau feedback dari yang sudah baca. Di sana juga kan belum ada biodata para empat mazhab dan mengenai pertanyaan fikih di dalamnya. Kurang lebih seperti itu. Saya tutup. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.